Pemirsa, sebuah video yang mempertontonkan aksi LGBT di sebuah kafe di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan belakangan viral di media sosial. Ya, propaganda LGBT kini perlahan terus meluas di Indonesia. Setelah heboh Taman Kota jadi lokasi praktik mesum kaum pelangi, kini tayangan kartun berbahasa Indonesia ikut dijadikan sarana. Assalamualaikum semua, kenalin nama aku Sausan. Aku merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya. Seperti biasa, pagi ini aku berangkat ke kampus untuk menuntut ilmu. Tetapi sebelum itu, aku melihat teman-temanku sedang asik mengobrol. Oh iya, perkenalkan, ini teman-temanku. Ini namanya Ilona, yang ini Vidya, lalu yang ini Kirana, dan... Lah, nggak sama email, ini mana? Mel? Pegain. Ini email anak kamu yang tadi masuk TV. Astagfirullah, ini wajib itu udah masuk Indonesia loh. Mana? Ini di Bali. Astagfirullah. Tahun ini 2024. Iya, di sana tuh kayak udah dinormalisasikan banget. Ya Allah, Emang bisa pergaulan bebas juga sih. Terus soalnya banyak masuk orang bule. Iya. Bener. Tapi ya, kita kan ada tugas agama Islam yang bikin proyek besar. Kita kan ngambilnya tema video. Mendingan ya, kalau kataku pakai ini yang ini. Apa topik masuk. Soalnya lagi ini banget kan, rame topik ini. Juga di kalangan mahasiswa kan. Banyak banget. Betul. Asli dah. Kayak kita kalau ketemu di MIPU juga ada kan, mungkin 1-2 sih. Betul. Aku setuju. Kamu? Ya? Boleh? Gitu aja ya? Iya. Terus kita wawancara. Kita cari orang deh. Betul. Terus dibikin kuesioner juga. Atau ya kalau sempat aja kita bikin. Astagfirullah. Masa ini ada mahasiswa UMY tewas dimutilasi karena meneliti kelompok LGBT? Astagfirullah. Jangan. Nanti kita kayak gitu juga gak? Kita gitu. Semoga kita selamat ya. Kan niatnya baik. Niatnya baik. Betul. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah yang satu. Halo semua, saya akan mewawancarai salah satu teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, namaku Imelda Mutia Manasik. Selaku perwakilan dari kelompok kami akan mengerjakan tugas proyek agama Islam. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu teman kami. Boleh perkenalan dulu dong, siapa namanya? Saya Falihanida Unabila dari Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Anggi David Agustin dari Prodi Biologi Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Manuel dari FIB. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan tren normalisasi LGBT? Kalau menurut saya sendiri ya, saya sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Kenapa nih gak setuju? Karena seperti yang kita tahu ya, manusia itu kan dilahirkan sesuai dengan kodratnya masing-masing ya. Nah, menurut saya kalau perilaku LGBT itu menyalahi kodrat dan norma yang ada. Terus jika ada orang di sekitarmu atau seseorang yang kamu kenal dekat ini, nah dia tuh ikut tren menormalisasikan LGBT, nah reaksi kamu tuh gimana? Tentunya ya kaget ya, terus tidak setuju saya. Terus kalau bisa ya saya harus nasehatin teman saya itu biar untuk tidak melakukan itu gitu. Oh ya, nah kalau kamu tahu itu temanmu kayak gitu, kamu bakal itu kasih nasihat ke dia atau bakal jaga jarak gitu sama dia? Nasehat sih. Nanti kalau misalnya nasihat saya itu kayak kurang dihargai atau bagaimana,
mungkin ya saya bisa menjaga jarak dari. Menurut kakak, faktor-faktor utama yang mendorong normalisasi LGBT di era modern ini? Globalisasi sih. Dengan adanya yang namanya sosial media itu budaya-budaya dari luar, cara-cara berpikir dari luar itu masuk ke negara kita, ke masyarakat kita itu dengan mudah. Jadi dari situ sih cara maksudnya cepatnya normalisasinya hal-hal begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Apakah ada upaya dalam komunitas agama Islam nih untuk mendukung atau menolak perilaku LGBT pada era modern ini? Saya rasa mungkin bisa diimbangi dengan ibadah ya, ibadah yang diperketat lagi. Kemudian juga dari diri pribadi si orangnya sendiri juga yang harus lebih memperdalam lagi ilmu agamanya, lebih belajar lagi tentang hal tersebut. Karena saya rasa hal tersebut itu menyimpang dari agama. Apa harapan kakak nih ke depannya terhadap kasus penormalisasian LGBT di lingkungan kita ini? Saya sih lebih ke ikut ke masyarakatnya aja lah. Ngikut ke masyarakat seperti apa Kak? Lebih ke seperti ya orang-orang mau gimana ya terserah. Kalau saya personal ya belum mau, masih no comment lah soal-soal begitu. Oke, baik Kak. Bagaimana agama Islam melihat fenomena ini? Agama Islam tuh gimana sih Kak? Agama Islam melihat fenomena ini tuh itu lah ini ya. Iya, menurut saya sendiri ya, kalau sesuai di agama Islam ya, hal ini tuh melanggar kodrat dari yang seharusnya ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang mana kan seharusnya laki-laki dengan perempuan. Nah, hal ini tuh menyalahi agama, menyalahi hukum agama yang ada. Jadi saya rasa memang tidak boleh. Oke, berarti kesimpulannya agama Islam ini melarang ya perilaku tersebut. Oke, terima kasih Anggi atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Oke, jadi cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia dalam undang-undang tidak ada yang secara khusus melegalkan perkawinan sesama jenis. Secara hukum juga pernikahan sesama jenis tidak diakui. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang Tahun 2019 Nomor 16 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan menciptakan keluarga harmonis berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa pernikahan hanya berlaku untuk lawan jenis. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia itu dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Sedangkan mayoritas agama di Indonesia itu tidak mengakui adanya pernikahan sesama jenis. Dengan demikian, hukum negara dan norma agama itu tidak mengakui bahwa adanya pernikahan sesama jenis. Islam mengajarkan manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, yaitu perempuan maupun laki-laki sesuai dengan fitrahnya. Hubungan lawan jenis dianggap menyimpang syariat agama Islam yang sudah Allah tentukan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81. Hubungan di luar konteks syariat Islam sangat merusak martabat manusia dan tatanan moral manusia. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Makna dari hadis ini adalah larangan untuk menyerupai lawan jenis, mulai dari gerak-geriknya, cara berpakaiannya, dan dari gaya hidupnya. Karena Islam sendiri menegaskan bahwa ada perbedaan fitrah antara perempuan dan juga laki-laki.
Meski agama Islam melarang praktik LGBT, umat Islam diajarkan untuk tidak menghakimi atau mencaci individu. Sebaliknya, umat Islam dianjurkan untuk mendekati dengan kasih sayang, memberikan nasihat yang baik, dan membantu mereka untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Nilai ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dalam dunia modern yang pluralistik, umat Islam diajarkan untuk menghadapi perbedaan pandangan dengan hikmah atau kebijaksanaan dan dialog yang baik. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ini mencerminkan nilai moral untuk tidak memaksakan ajaran Islam kepada orang lain, tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip Islam. Dari perspektif Islam, normalisasi LGBT dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Namun, nilai-nilai seperti kasih sayang, hikmah, dan dakwah yang santun tetap harus ditekankan dalam menyikapi isu ini. Agama Islam mengajarkan keseimbangan antara menegakkan prinsip-prinsip agama dan memperlakukan semua orang dengan kebaikan dan hormat. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى